lagi dengan saya Susan Vladimir di Rusia. Sekarang saya berada di salah satu toko yang cukup terkenal, toko kuno pada tahun 1901. Di mana? Yuk kita masuk yuk. Ceritaku Susan Vladimir. Salah satu tempat yang menarik yang patut disinggahi ketika datang ke Moskow, toko kuno Yeliseyevsky yang terletak di Jalan Tverskaya nomor 14 yang diresmikan pada tanggal 23 Januari tahun 1901. Dibangun oleh seorang pedagang Grigori Yeleseyev. Tempat ini langsung menjadi pusat perhatian karena interiornya yang menarik dan mewah. Juga untuk barang-barang yang ditawarkan di sini, produk makanan yang spesial dan eksotis. Salah satunya adalah pengimpor buah segar pada abad ke-19. Buah anggur yang didatangkan dari luar negeri. Bisa dikatakan, Yeleseyev adalah orang pertama yang membuat susunan buah yang berbentuk piramida, yang kala itu menjadi buah bibir di kalangan orang-orang elit pada masanya. Grigori Yeleseyev sangat menjaga kualitas barang-barangnya. Bahkan ia pun menyeleksi karyawannya dan tenaga penjual harus berpendidikan, berdedikasi, sopan dan ramah. Bukan pemandangan yang aneh kala itu, kereta kuda berhenti di depan toko, pintu akan dibukakan oleh penjaga. Para langganan yang datang dibuat sangat nyaman. Setiap pegawai toko paham betul apa yang diinginkan tamunya, bahkan mengenal baik kesukaan para tamunya. Mereka akan menawarkan keju dari Belanda, ikan salmon yang lembut, lobster yang segar, kaviar, mentega, khusus dari Finland, dan lain-lain. Cara lain, memikat pelanggannya dengan mencicipi hidangan, kue kecil atau pastry yang sangat enak dan gratis. Toko Yeliseyevsky menjadi toko para orang kaya, para bangsawan, para elit kala itu. Awalnya, Grigori Yeleseyev berencana untuk membuka toko khusus di kota Moskow, kota Saint Petersburg, dan kota Kiev. Mencari tempat yang sangat strategis di Moskow. Awalnya memilih daerah antara Arbat, Bolshaya Dimitrovka, Petrovka. Tetapi seorang temannya Alexander Gushkov, seorang politikus, yang mengusulkan bangunan yang sesuai. Sebuah istana tua yang pernah menjadi milik putri bangsawan, putri bungsu seorang jutawan Siberia yang sangat terkenal saat itu, yang memiliki 2 pabrik pertambangan dan 19.000 budak kala itu adalah I.S. Myasnikov. Rumah besar dan kuno yang dibangun abad ke-18 oleh arsitek Matvei Kazakov tahun 1787-1790. Salah satu arsitek yang membangun Istana Tsaritsino. Nah teman-teman, cerita tentang Istana Tsaritsino ada di dalam video saya terdahulu. Bangunan ini berganti kepemilikannya menjadi Grigori Yeleseyev pada tahun 1898. Ia meminta insinyur dari Saint Petersburg, Gabriel Baranovsky, untuk mengawasi pekerjaan rekonstruksi. Gabriel Baranovsky bertanggung jawab langsung atas proyek rekonstruksi ini. Yeleseyev memberikan kebebasan dalam hal pembelian bahan, mempekerjakan ataupun memecat karyawannya. Selain itu, bergabung juga arsitek Vladimir Vaykov dan Maria Peretyakovich
yang terlibat dalam desain interiornya. Sebuah bangunan indah, sebuah istana yang luar biasa dengan jendela besar dan langit-langit yang tinggi. Aula style neo-barok, dekorasi langitnya yang berukir, dan penyepuhan lampu-lampu berkilauan dalam cahaya. Lampu gantung yang sangat istimewa kala itu, seperti leontin kristal tergantung berbentuk anggur. Rekonstruksi yang berlangsung selama hampir 3 tahun. Selama ini rumah tersebut dilapisi dengan kayu-kayu tebal yang sebelumnya tidak pernah dilakukan di Rusia. Grigori Yeleseev hanya orang biasa, tergolong keluarga miskin. Kakeknya hanya pedagang buah. Awalnya hanya seorang tukang kebun untuk Pangeran Nikolai Sheremetev. Nama kakeknya adalah Pyotr Yeleseevich Kasatskin. Suatu hari sebelum Natal tiba, kakeknya menyajikan tamu stroberi segar. Tentu saja majikannya kaget. Di musim dingin bisa mendapatkan stroberi yang sangat segar. Sang majikan bertanya kepada Nikolai Sheremetev, "Apa yang kamu inginkan?" Ia minta dibebaskan menjadi budak yang kala itu lazim dalam zamannya. Dan di bulan yang sama, dia sudah menjual buah di kota Moskow, di jalan-jalan di Moskow. Mengumpulkan modal membangun bisnis keluarga hingga ke tangan cucunya Grigori Yeleseev. Di tangan Grigori berkembang dengan pesat bisnis keluarga setiap tahunnya. Mereka sendiri yang melakukan kemitraan untuk membeli buah-buahan langsung ke negaranya, bernegosiasi dengan pemasok, mengawasi setiap pengirimannya, bahkan membeli kebun anggur dan kapalnya. Pada tahun 1913, Grigori Yeleseev dianugerahi gelar bangsawan. Yeleseevsky di zaman Uni Soviet. Dengan munculnya kekuatan Soviet, Grigori Grigorievich pindah ke Perancis dan Yeleseevsky dinasionalisasi, tapi dengan nama gastronom nomor 1. Toko ini tetap menjadi toko khusus. Keju yang khas dari Belanda, sosis dan kalbasa yang dipotong secara tipis-tipis, berbagai olahan daging yang dijual berdasarkan beratnya. Sayangnya, toko ini mulai menampakkan kemuramannya. Cat yang mengelupas, lampu kristal yang mulai hilang leontinnya, pegawai toko yang tidak begitu ramah tetapi tetap menjual produk-produknya yang dibutuhkan oleh masyarakat di Moskow. Yeleseevsky berubah menjadi toko khusus yang melayani pejabat partai dan elit profesional ibu kota, yang saat itu terkenal dengan kasus direktur gastronom nomor 1, Yuri Sakharov, didakwa melakukan penggelapan dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1983. Pada tahun 2000-an, renovasi dilakukan kembali, dekorasi interior dipulihkan, disesuaikan dengan sketsa Yeleseev sendiri. Barang-barang di sini sudah tidak seperti dulu lagi. Banyak yang sama seperti supermarket besar lainnya. Pada tahun ini, tahun 2020, toko ini berulang tahun yang ke-207. Pemilik baru melakukan pemulihan toko dan mengubahnya menjadi toko swalayan Alea Parusa. Yeleseevsky bukan hanya toko bahan makanan, tetapi juga monumen sejarah dan budaya Moskow yang menarik bagi para wisatawan dari seluruh dunia. Sampai hari ini, banyak orang yang mengunjungi toko Yeleseevsky setiap hari. Yang lain datang ke sini untuk sekedar bernostalgia ataupun ingin menikmati keindahan bangunannya. Interior di dalamnya menjadi seperti museum toko. Lampu kristal besar berbentuk anggur, dinding yang dicat, lengkungan, tiang,
restoran, ukiran kayu, patung, dan lain-lain. Inilah cerita tentang toko kuno, toko sejarah, toko yang mempunyai banyak ceritanya. Toko Yelizewski yang pernah menjadi toko yang sangat populer pada abad ke-19. Toko swalayan yang hingga kini masih berfungsi.